Halo Abi, apa kabar? Baik. Halo Abi, pripun kabare? Fine. Hello Abi, how are you today? I'm fine, thank you. Sip. Hebat semuanya, pasti masih ingat ya berbagai macam ucapan salam dengan bahasa Indonesia, bahasa Jawa, dan juga bahasa Inggris. Sip, setiap pagi Bunda Meva, Bunda Aneng pasti nggak jemu-jemu nih, nggak kenal lelah untuk mengajak, memberi salam anak-anak agar anak-anak menjadi anak yang ramah dan sopan. Saat kita bertemu dengan orang lain, biasanya kita memberi salam dan sapa, halo, apa kabar? Nah, seperti itu ya. Dan kalau kita yang sudah mengenal dengan baik, biasanya halo, selamat pagi. Kita biasakan ya. Nah, sip. Setelah kita tahu kebiasaan baik, kita juga hari ini Bunda Meva mau mengingatkan, kita mau belajar tentang cara menjaga kebersihan tubuh kita. Wah, yang paling gampang nih, Bunda Meva juga selalu mengingatkan setiap pagi habis bangun tidur, apa yang harus kita lakukan? Ada lagunya, bangun tidurku terus, iya mandi. Nah, yuk sambil kita biar ingat kita mau menuliskannya, kita siapkan dulu lembar kerjanya hari Selasa. Nah, di sini sudah ada tulisannya nih yang sudah bisa baca nih. Yuk, kita tulis kebiasaan cara merawat kebersihan diri dari bangun tidur, biar anak-anak terus melaksanakannya. Yang pertama, bangun tidur, ku terus mandi. Oke, kita tulis ya, mandi. Jangan lupa nih, kalau mandi pasti sudah tahu ya, pakai sabun. Kita tulis dulu, bagaimana kebiasaan cara merawat kebersihan mandi. Nah, jangan lupa apa? Menggosok gigi. Kita tulis yuk nomor 2 ya, gosok gigi. Nah, karena apa ya? Mungkin jadwal gosok gigi anak-anak tidak selalu pada saat mandi. Ada juga yang karena sebelum tidur sudah gosok gigi, jadi anak-anak bangun tidur, mandi, bisa langsung sarapan. Terus gosok giginya setelah kita selesai sarapan, agar tidak ada kotoran-kotoran yang nyangkut. Kemudian kita siap beraktivitas. Nah, setelah mandi, gosok gigi, apalagi ya? Nah, bagi anak-anak yang terbiasa boleh nih, biar badannya segar, kita harus mencuci apa ya? Betul, mencuci rambut atau keramas. Nah, sesuaikan dengan kebiasaan yang diajarkan mama papa di rumah masing-masing ya. Kalau anak-anaknya Bunda Meva sih setiap kali mandi keramas. Jadi nggak pagi, nggak sore keramas. Nah, anak-anak boleh paling tidak 1 atau 2 hari sekali keramas. Tapi kalau mau jadi kebiasaan baik, mungkin sehari sekali ya. Karena anak-anak banyak aktivitasnya. Nah, boleh pilih di pagi hari atau mungkin di sore hari. Sesuai kebiasaan yang diajarkan Yanda, Bunda, Mama, Papa di rumah. Yuk kita tulis keramas. Kalau keramas pakai apa ya? Pakai shampoo, betul. Nah, sudah besar pasti sudah tahu semua nih. Kalau mandi ya pakai sabun, gosok gigi ya pakai sikat dan pasta gigi. Kalau keramas pakai shampoo. Nah, kalau untuk merawat kebersihan dari bangun tidur nih, kayaknya udah mandi, sekalian gosok gigi dan juga keramas. Nah, terus kita belajar nih ceritanya kan seperti sekarang.
Nah, kemudian setelah selesai belajar atau saat nanti kita membuat karya, kena lem, kena spidol tangannya, kena krayon, apa yang harus kita lakukan? Wah, Bunda Meva sama Bunda Aneng pasti selalu mengingatkan loh ini. Apa ya? Kita menjaga, merawat kebersihan dirinya dengan mencuci tangan. Betul. Nah, mencuci tangan ini juga sangat perlu sekali sekarang di saat masa pandemi corona. Nah, mencuci tangannya juga harus pakai sabun. Dan nggak boleh cepet-cepet, harus sedikit lebih lama memakai sabunnya ya, bukan mencuci kena airnya. Tapi saat kita mengoleskan dan meratakan sabun di tangan kita, nah diusahakan yang lama dengan bersih di sela-sela jari. Kemudian di ujung-ujung kuku dengan diputarkan ya. Kemudian di jempolnya jangan lupa. Nah, sampai pergelangan tangan selama 20 detik. Nah, kemarin ada yang sambil nyanyi, boleh. Kemudian yang terakhir apa nih? Kita merawat kebersihan dirinya dengan apa ya? Sudah mandi, gosok gigi, keramas, mencuci tangan. Terus apalagi coba anak-anak boleh mengisikan sendiri. Kira-kira apa ya yang dilakukan anak-anak? Ya, mau memotong kuku boleh. Itu juga membersihkan diri. Memotong kuku. Nah, kalau kukunya panjang-panjang, aduh agak nggak cukup nih, nggak apa-apa, masih bisa. Nah, kalau kuku kita panjang, biasanya bisa buat sarang telur cacing. Kan kita nggak tahu nih ada di mana ya, kita megang apa saja ya. Nah, mungkin banyak yang bersembunyi di dalam lipatan-lipatan atau di ujung-ujung kuku kita. Nah, makanya kita harus mencuci tangan dengan sabun yang agak lama. Nah, jangan lupa juga memotong kuku. Oke, sip, hebat. Nah, yang kedua, kita juga mau belajar nih. Untuk yang beragama Islam, Bunda Meva kasih doa khusus ya, karena kalau di agama Islam setiap kegiatan ada doanya masing-masing. Walaupun setiap hari kita belajar bersama-sama, karena agamanya juga berbeda-beda, kita menggunakan bahasa Indonesia. Nah, besok anak-anak yang melanjutkan SD di sekolah khusus keagamaan, biasanya nanti kita harus terbiasa menggunakan doa khusus bagi yang beragama Islam. Ini doa sebelum belajar. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, coba nanti dipelajari juga artinya ya. Wah, kalau pada saat kita tatap muka, biasanya kita juga saat pelajaran agama menggunakan cara berdoa masing-masing. Nah, karena sekarang kita tidak bisa berdoa menggunakan cara masing-masing, kita berdoa secara umum, yaitu dengan bahasa Indonesia. Tetapi kita juga harus tetap ingat, kita bisa belajar dengan agama kita yang dianjurkan ya. Oke, habis ini kita mau memakai buku Erlangga. Silakan disiapkan dulu. Nah, kalau kemarin hari Senin kita sudah membuat pesawat glider, nah hari ini kita mau mengurutkan besarnya pesawat. Nah, silakan kita siapkan tadi buku Erlangganya dan alat tulis. Kita buka halaman 18. Wah, ada banyak sekali gambar pesawatnya ya. Udah berapa nih? Kita hitung dulu jumlahnya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Nah, kita mau mengurutkan besar atau kecilnya pesawat ini. Kita mulai dari yang paling kecil ya. Yang
mana nih kira-kira? Kita urutkan ukuran pesawat yang kecil. Aduh, besar, ada yang kecil. Mana ayo? Tuh, yang ini. Oke, kita kasih angka 1. Dialah yang paling kecil. Nah, kita cari yang kedua. Kita tutup dulu biar tidak bingung. Mana ya yang paling kecil? Betul, yang ini Bunda. Kita kasih nomor 2. Nah, boleh ditutup lagi nih. Mana lagi yang kecil? Ayo. Nah, pasti sudah tahu. Yang ini Bun, ini nomor 3. Oke. Wah, tinggal 2 lagi nih. Nutupnya juga susah nih. Yang atas sudah ditutup, yang bawah ditutup. Wah, tinggal 2. Nah, kalau tinggal seperti ini pasti anak-anak makin mudah. Yang mana yang kecil? Betul, yang ini Bun. Betul, berarti ini nomor 4. Nah, dan yang ini nomor 5. Nah, jangan bingung ya cari nulisnya di mana Bun. Kita cari awan yang terdekat. Ini tadi awan yang terdekat. Ini juga terdekat. Nah, ini juga terdekatnya sama yang ini. Kemudian ini sama yang ini sama. Wah, udah selesai deh. Mudah ya anak-anak sudah sering mengerjakan seperti ini. Pasti sudah makin mahir dengan urutan besar, kecil, panjang, pendek, tinggi, rendah. Yuk kita kasih stikernya dulu. Nah, ini adalah sebagai penghargaan anak-anak sudah makin pintar. Ada tulisannya cerdas, pandai, hebat. Wah, semakin kita terbiasa belajar, anak-anak akan semakin mudah mengerjakannya. Oke, habis ini mau membuat apa lagi nih Bun? Wah, nggak seru nih pelajarannya kalau nggak bikin sesuatu ya. Nah, Bunda Meva mau ajak nih. Kemarin kita sudah bikin pesawat kan, yang bisa terbang. Kita sudah pesawatnya bukan dari kertas ya kemarin ya, dari foam atau busa dan bisa untuk kita terbangkan. Kalau membuat pesawat dari kertas, sudah biasa nih pasti. Anak-anak dari TKA pasti juga sudah bisa kan? Nah, sekarang Bunda Meva mau cerita nih. Biasanya kalau di pesawat itu ada juga loh yang bingung gak bisa mendarat. Terus kita pakai apa ya? Ya, kita mau pakai terjun payung. Nah, bentuknya juga tidak jauh berbeda dengan para layang. Nah, biasanya kita taunya terjun payung Bun. Ada yang bentuknya bulat, ada yang bentuknya kotak. Nah, memang berbeda-beda sih. Nah, kita hari ini mau belajarnya yang kalau kita keluar dari pesawat harus memakai alat keselamatan yaitu terjun payung. Dan itu cuma kondisi darurat aja ya, atau biasa dilakukan oleh para bapak-bapak tentara. Wah, kenapa? Karena kita tidak bisa sembarangan turun. Misalnya kita harus turun di hutan. Wah, pesawatnya nggak bisa turun dong. Helikopter juga nggak bisa. Makanya harus turunnya memakai parasut atau harus terjun payung. Nah, mau bikinnya dari apa? Pasti sudah pernah kan? Sudah bisa, sambil diingat kembali yuk. Kita membutuhkan plastik. Kemarin Bunda Meva sudah bawakan plastik ya, seperti ini. Plastik kresek namanya, yang warna putih. Nanti kalau sudah nggak ada, anak-anak boleh memakai plastik yang ada di rumah. Biasanya kita juga menyimpan plastik kan ya untuk belanja. Jangan langsung dibuang. Kalau kiranya masih bersih, bisa kita manfaatkan lagi ya. Nah, kenapa Bunda Meva kasihnya yang baru? Karena sekarang sedang musim pandemi, jadi kita harus menjaga kebersihan dengan lebih baik lagi. Kalau sudah tidak masa pandemi, mungkin anak-anak bisa menggunakan kresek atau tas plastik yang ada di rumah yang sudah pernah dipakai dalam rangka kita mendaur ulang. Jangan langsung dibuang karena sampahnya nanti jadi banyak. Yuk kita siapkan dulu plastiknya. Kemudian nanti kita siapkan juga alat untuk menjiplak bentuk lingkaran. Berarti mungkin perlu spidol.
Nah, kita nanti juga perlu rafia, tali rafianya yang kemarin Bunda Meva bawakan boleh dibagi 2 saja, karena agak panjang ya. Nah, nanti juga kita perlu selotip bisa kalau yang tidak mau repot-repot mengikat. Nah, nanti kita tinggal merangkai. Kita juga nanti bikin orang-orangannya dari foam yang spons hati nanti yang warna orange seperti ini yang bentuknya sudah agak panjang. Nah, kita siapkan dulu alatnya. Anak-anak pasti bisa menyiapkan mandiri ya. Kita hanya perlu plastik, rafia, alat jiplak. Bunda Meva mau pakai ini nih. Kemudian nanti juga perlu selotip dan nanti kita bikin orang-orangannya. Oke, kita siapkan dulu. Anak-anak pasti sudah bisa mandiri menyiapkan peralatan, alat dan bahan belajarnya ya. Wah, sudah siap kan dengan peralatan dan bahannya? Kita mau membuat parasut untuk terjun payung. Nah, tadi plastiknya silakan anak-anak menjiplak bentuk lingkaran yang besar ya, tapi masih muat di plastiknya nih. Contohnya, anak-anak bisa menggunakan mungkin tutup panci, nanti bilang pinjem ke mama, papa, ayah, bunda yang di rumah ya. Boleh pakai apa nih? Aku butuh minta tolong untuk ditunjukkan alat berbentuk lingkaran. Nih Bunda Meva pakai yang ada di Magicom nih. Ini cukup besar, tapi juga yang perlu diperhatikan harus masih cukup muat di plastiknya ya. Tapi kalau nggak muat mau bikin lebih besar lagi boleh. Cari plastik yang ada di rumah, yang bersih pastinya, yang lebih besar. Nah, besok mungkin saat belajar tentang pekerjaan, Bunda Aning juga akan membuat parasut lagi nih. Tapi yang udah jadi, anak-anak sudah dibawakan. Nah, sebelum yang itu kita mau bikin sendiri. Nih, Bunda Meva sudah menjiplak. Ini caranya menjiplak pasti sudah bisa ya, ditaruh. Nah, mungkin Bunda Meva di tembok nih tadi, ditaruh, kemudian kita memakai spidol, terus kita gambar pinggirannya sampai ketemu jadi berbentuk lingkaran. Nah, nih. Nah, plastiknya juga ini ternyata kan masih 2 ya. Nanti anak-anak kalau mau sekalian menggunting, nanti bisa jadi 2 langsung. Nah, ini juga bisa untuk berbagi dengan adik, tapi nanti kalau mau langsung ini boleh kita buka dulu plastiknya. Ada bagian yang pinggirnya kedabel nanti. Tapi mau langsung digunting juga nggak apa-apa. Nah, kalau ini dibesarkan dulu, jadi anak-anak nanti membuat yang lebih besar juga bisa. Bagian pinggirnya kita buka dulu. Nah, diluruskan dulu seperti ini. Oh, jatuh. Oke. Ini ya bisa kita luruskan dulu, tapi kalau enggak juga nggak apa-apa, aku mau langsung gunting Bun. Nah, jadi anak-anak bisa bikin nih yang mau lebih besar lagi sampai segini boleh. Nah, kalaupun anak-anak susah atau aku nggak bisa nih Bun jiplak, nggak ada orang dewasa yang ditanyain untuk bisa pinjem apa ya yang buat jiplak. Nah, anak-anak boleh nih. Caranya setelah kita gunting bagian bawahnya, nah kita buka seperti ini ya pinggirnya. Tadi kan ada lipatan ke dalam, ini bagian untuk tangannya. Nah, anak-anak boleh nih nanti dilipat, boleh dilipat aja. Nah, nanti boleh dilipat kira-kira begini nih, jadi 2, tapi ininya nggak kelihatan ini. Nah, yang ininya tetap masih. Kemudian kita lipat lagi. Nih Bunda balik biar. Nah, yang bagian di sininya tapi nggak dipakai ya. Nah, ini juga bisa kita lipat lagi. Terus anak-anak menggunting. Nih, kalau mau langsung juga bisa. Nah, nanti dari lipatan yang paling kecil ini anak-anak menggunting. Kira-kira bentuknya seperti pizza. Sret. Bunda contohkan. Nah, anak-anak boleh langsung menggunting seperti ini tadi. Ini udah ada kayak pizzanya. Atau anak-anak mau menjiplak dengan cara menjiplak bentuk lingkaran tadi. Nah,
dengan cara seperti ini bisa. Terus dengan cara aku mau bikin lingkarannya pakai dijiplak Bun, biar pasti hasilnya bulat. Nah, bisa. Wah, jadi langsung punya dua nih. Ini tadi yang Bunda jiplak ya. Nah, tetapi karena yang ini Bunda lipat, kita jadinya punya lipatan yang lebih besar. Nah, kalau yang punya kakak atau adik bisa langsung jadi dua nih. Oke, ambil satu dulu. Nah, kalau masih dalam bentuk lipatan kayak tadi atau yang sudah dibuka, bisa nih kita lipat lagi ya. Kita lipat jadi dua, jadi setengah lingkaran. Kemudian kita lipat lagi. Wah, jadi 1/4 lingkaran. Nah, sekali lagi ya. 1, 2, 3 kali kita ngelipetnya. Nah, kalau sudah dilipat seperti ini, kita mau membuat titik di tengah-tengahnya. Nah, ini nanti atau anak-anak boleh langsung melubangi. Nah, titik ini nanti dilubangi, anak-anak boleh memakai alat cocok. Ya, atau anak-anak juga bisa memakai ujung gunting. Tapi hati-hati ya, atau boleh minta orang dewasa deh untuk membantu. Nih kalau pakai ujung gunting, kalau mau pakai alat cocok boleh. Jangan terlalu di pinggir. Nah, kalau anak-anak tidak mau melubangi tidak apa-apa. Ini nanti lubangnya untuk mengkaitkan rafianya atau talinya. Nah, nanti diikat. Kalau anak-anak kira-kira repot nggak mau mengikat, tidak masalah. Kita nanti pakai rafia dan di selotip. Nah, yuk, kita sudah seperti ini. Ini tadi yang dilubangi ya. Nah, lubangnya belum terlalu kelihatan ini. Nanti kalau kita masukkan baru kelihatan. Tapi kalau lubangnya sudah terlalu besar, nanti kita harus selotip juga. Nah, sekarang kita siapkan rafianya. Kira-kira panjangnya sih 60 atau 50 cm aja ya. Kita pakai rafia aja yang gampang, mudah didapat. Nah, Bunda Meva bikin simpul di ujungnya. Ini. Nah, kemudian kita bagi menjadi. Nah, kemudian yang sisi satunya, kalau ini menjadi pangkal, ini jadi ujung. Kalau ini jadi ujung, ini pangkal. Nah, sisi satunya yang tidak ditali mau kita bagi menjadi 8. Gimana caranya Bun? Ya kita bagi dulu deh jadi 2. Jadi 2 ya. Usahakan sama panjangnya. Terus kita tarik sampai tadi ada simpulnya. Nah, ini masing-masing kita bagi 2 lagi. Ini 2, ini juga jangan lupa. Jadi 2. Wah, jadi berapa nih? 1, 2, 3, 4. Nah, yuk kita tarik. Wah, anak-anak pasti sudah bisa nih. Wah, kita sudah punya 4 nih. Masing-masing kita bagi 2 lagi ya. Ini dibagi 2. 1, 2. Nih, yang kedua kita bagi 2 juga. Oke. Terus yang ketiga kita bagi 2 juga. Yang keempat terakhir kita bagi 2. Nah, wah, jadinya kita punya 8 tali. Nah, masing-masing ujungnya ini mau kita talikan di lubangnya ini tadi ya, dimasukin kemudian ditalikan. Nah, kalau anak-anak yang susah nanti nggak bisa menali, boleh ditaruh seperti ini saja lalu diselotip. Nah, kita pasang selotip. Sudah cukup kuat. Anak-anak boleh pilih yang mana. Mau diselotip boleh, mau ditalikan boleh. Yuk, silahkan pilih. Bunda Meva juga mau naliin dulu nih semuanya. Yuk kita tali atau kita selotip di plastiknya ya. Bagaimana? Sudah diikat atau diselotip seperti ini? Nah, ini Bunda Meva juga pilih diselotip aja biar cepet dan kalau diselotip sih nggak sobek-sobek nanti. Nah, ini Bunda Meva selotip dari arah bagian dalam. Ini titiknya tadi ya. Titiknya adalah yang kita tandai sebagai tempat yang dilubangi. Atau tadi ditusuk, dititikin pakai alat cocok. Nah, kan ada lubangnya kecil-kecil tuh. Nah, Bunda Meva cuma dikasih spidol aja sebagai tanda. Nah, kenapa dikasih tanda Bun?
Nanti biar kita bisa ada tandanya untuk meletakkan atau merekatkan rafianya. Nah, jangan sampai nih rafianya nanti ada 8 terus cuma ditaruh di sini aja. Semuanya 8. Ternyata kok deket-deket banget ya. Nah, biar 8 titiknya ini semua ada rafianya, makanya tadi kita kasih tanda dengan dilubangi. Nah, ini dari bagian luarnya, bagian atasnya, tadi bagian dalamnya yang sudah ditaruh. Nah, kita juga menempelnya. Kalau dari bagian dalam semua ya. Ini dikasih selotip 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Karena tadi rafianya kita bagi 8. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, wah kayak ubur-ubur ya. Nanti kita bisa bermain terjun payung nih. Nah, kalau tidak sama jaraknya nanti ya jatuhnya kalau ke kiri terus, nggak bisa jatuh dengan lebih bagus. Oke, nah di bagian bawahnya ini tadi kan ada simpulnya. Nah, anak-anak nanti membuat orang-orangan nih. Bunda Meva sudah bikinkan bentuk orang-orangan dari spons hati yang berwarna orange nih. Tadi udah Bunda gunting menjadi bentuk orang dan ini ada toppingnya. Kemudian pangkalnya yang tadi ada kita kasih simpul, Bunda masukkan di sini di ujungnya. Kemudian dikasih lubang dulu ya, dimasukkan. Kemudian Bunda kasih selotip biar tidak mudah terlepas. Nah, Bunda Meva banyak menggunakan selotip nih, soalnya kalau di tali mungkin untuk anak-anak menjadi lebih mudah sobek ya. Jadi kita memakai selotip agar anak-anak bisa melakukan sendiri, agar anak-anak nanti juga saat bermain lebih awet dan kalau rusak bisa diperbaiki karena memakai selotip. Anak-anak bisa nempel sendiri. Begitu juga yang di bagian sini tadi anak-anak boleh diikat. Bagi yang sudah bisa, tapi kalau yang belum bisa, Bunda Meva juga menyarankan kita pakai selotip aja. Bunda Meva juga pakai selotip. Selain lebih cepat, juga tidak mudah robek. Kalau diikat nanti ketarik karena berlubang, mudah robek. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, bisa deh anak-anak tinggal bermain. Wah, dilemparkan ke atas, nanti dia bisa turun, terjun payung. Nah, asik nih, kita punya mainan terjun payung. Bisa kan ya? Asik. Nah, nanti anak-anak juga bisa nih bermain terjun payung. Pasti lari-lari ya, dikejar. Tadi terjun payung jatuh di mana? Kita kejar, paling nggak jalan ya, nggak usah lari-lari. Nah, itu juga sebagai olah tubuh kita agar kita selalu sehat. Kalau cuma banyak duduk diem nonton TV lihat HP kurang sehat ya tubuhnya. Makanya kenapa Bunda Meva dan Bunda Aning sering mengajak anak-anak membuat hasil karyanya sekalian bisa untuk bermain-main agar kita banyak bergerak sambil bermain agar anak-anak menjadi senang hatinya, sehat badannya. Sip. Oke, sampai di sini belajar kita hari ini. Kita udah seru-seruan nih bikin terjun payung. Nah, atau bikin parasut. Nah, nanti yang mau penasaran mau bikin yang lebih gede lagi boleh. Pasti alat dan bahannya mudah didapatkan di rumah kan ya. Cuman perlu plastik. Mungkin tali rafia juga banyak di rumah atau bisa menggunakan tali yang lainnya. Untuk pemberat bagian orangnya bisa loh menggunakan boneka atau Lego kecil-kecil yang anak-anak punyai di rumah. Nah, sampai di sini belajar kita. Bunda Meva minta maaf kalau ada salah kata, ada yang repot susah Bun belajarnya. Semoga enggak ya, gampang semua kok. Kita tetap semangat belajar dari rumah. Jangan lupa cuci tangan yang bersih, memakai sabun dan air mengalir. Berterima kasih kepada orang dewasa yang sudah mendampingi dan membantumu di rumah. Kita tetap jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker, jaga jarak, makan yang bergizi seimbang, dan banyak beraktivitas.
Jangan lupa juga pasti istirahat yang cukup ya. Nah, sampai di sini. Kita jumpa besok lagi dengan kegiatan yang lain lagi. Semoga makin hari makin menyenangkan, makin seru ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa semuanya. Tetap sehat dan semangat.